dijelaskan mengenai hukum tawassul. Baik, berdasarkan dalil. Tawassul boleh? Tawassul. Tawassul boleh. Tapi kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan? Dalil Al-Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35 paling kanan sebelah bawah. Hadisnya kalau belajar Riyadhus Shalihin ada 1896 hadis. Lihat di hadis yang ke-12 sampai 14 terakhir, posisi paling kiri sebelah bawah sampai kanan paling atas, agak panjang. Saya bacakan ayat Qurannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dia beriman kepada Allah. Ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan silahkan mohonlah kepada Allah dengan mencari wasilah. Permohonan dengan mencari wasilah disebut dengan tawassul namanya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perangkat sesuatu. Apa perangkatnya? Ada yang dibolehkan lewat hadis, misal bertawassul dengan amal ibadah sah. 3 orang sedang beraktivitas, tiba-tiba muncul hujan besar deras. Berlindunglah ketiganya masuk ke dalam satu gua. Gua itu ada 2 nama, namanya Gharun, kedua Kahfun. Kalau Gharun itu guanya cukup 1-2 orang saja, nggak terlalu luas dalamnya. Kalau Kahfun itu cukup luas, masuk 5, 6, 7 orang lebih bisa masuk. Makanya tempat Nabi menerima wahyu disebut gua Gharun, Gharu Hira. Ya, antum naik ke sana 5-7 kilo dari rumah Nabi, naik ke atas 700 meter, silakan turun sedikit ditemukan Gharu Hira, tulisannya Gharun. Tapi orang-orang yang sembunyi di gua dari kejaran raja yang zalim itu disebut dengan Kahfun, Ashabul Kahfi. Surah ke-18 Al-Kahf, Kahfun. Baik, sekarang perhatikan. Ini masuk ke gua cukup untuk 3 orang, sebut Kahfun. Begitu masuk ke gua itu, qadar Allah, maaf, di mulut guanya ini, karena ini enggak ada ayatnya, saya gini kan. Jadi tiba-tiba menggelinding batu besar. Ya, menutuplah pintu guanya begini. Dan ini sulit didorong keluar, tidak kuat tenaganya. Dorong susah, dorong susah, dorong susah. Apa yang terjadi? Ketika mereka semua sudah tidak sanggup mendorongnya, maka duduklah ketiganya. Salah satu di antara mereka yang sangat dekat dengan Allah mulai berkata, jika ikhtiar dengan tenaga sudah tidak mampu dilakukan, maka doalah yang layak untuk dijadikan tautan. Maka mari kita bertawassul kepada Allah dengan amal-amal yang kiranya bisa kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Maka mereka berdoa dengan amalan mereka. Satu mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, saya pernah punya usaha dan memimpin perusahaan itu. Kemudian saat pembagian gaji, satu karyawan belum mengambil gajinya. Tiba-tiba dia pergi meninggalkan perusahaannya. Lama tidak kembali, gajinya tersimpan dari saya. Tahun berganti belum datang juga, saya khawatir berkurang nilainya. Jumlah tulisan sama, tapi nilai bisa menyusut. Akhirnya saya berinisiatif untuk membelikan kambing. Saya belikan kambingnya berganti tahun, kambing makin banyak dan melimpah. Tiba-tiba saat melimpah ruah itu datanglah orangnya untuk menagih gajinya. Dia katakan, mana gaji saya? Saya katakan, itu semua kambing gajimu. Dia katakan, jangan bercanda dengan saya. Maksudnya kalau bahasa kita, jangan ngejek lah, gaji saya kecil begini masa dapat kambing banyak. Saya katakan, tidak, wallahi kejadiannya begini. Kamu tinggalkan, saya takut nilai kamu berkurang. Saya belikan semua kambing itu dan sekarang jadi hak kamu. Maka diambillah semua kambing itu tanpa pernah memberikan kepada saya sedikit pun dari bagian kambingnya. Dan saya bermohon kepadamu ya Rabb, saya berusaha ikhlas dengan semua itu, tidak pernah mengungkitnya. Jika amalan saya itu engkau pandang amalan terbaik, maka mohon dengan amalan itu bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka setelah berdoa didoronglah batu ini, bergeserlah batu ini. Tapi belum sanggup untuk keluar ketiganya. Yang kedua berdoa, ya Rabb, saya punya seorang ibu. Dan saya berusaha memberikan yang terbaik untuk ibunda saya. Saya tidak pernah menyentuh makanan dengan istri dan anak-anak saya sebelum ibu saya menyentuhnya. Dan saya selalu memeras air susu untuk diminum ibunda saya. Tidak pernah saya sentuh sebelum ibu saya minum duluan. Satu kali saya pulang dari pekerjaan, saya kemudian peraskan siapkan air susu, ibunda telah tertidur. Dan saya tidak berani membangunkannya. Saya perintahkan istri saya untuk tidur tanpa menyentuh makanan. Anak-anak ditidurkan dalam keadaan lapar. Dan saya memegang bejana susu, kalau kita gelas itu, saya pegang begini di samping ibunda saya, sampai saya menjaganya supaya bangun dari tidurnya. Ketika mulai terbangun, saya kemudian masih memegang tempat susunya.
Ibunda saya mengatakan, mana air susunya? Dan tidak pernah sekalimat pun, satu huruf pun saya katakan, tadi saya menunggu di samping mama, memegang ini sampai mama bangun. Saya berikan air susunya, diminum oleh ibunda saya untuk memuliakannya. Kalau itu bagian amal terbaik saya, ya Allah, yang pernah saya kerjakan, dan engkau menerimanya, maka mohon ya Rabb, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, bergeser. Tapi belum cukup kemudian mengeluarkan dari kungkungan batu ini. Yang ketiga berkata, ya Rabb, saya pernah punya banyak dosa. Di antaranya dosa merentenirkan. Rentenir, pinjamkan uang sana sini. Dengan bunga yang sangat luar biasa. Saya mencintai anak paman saya karena kecantikannya. Satu ketika bapaknya terkena jeratan hutang kepada saya. Anak itu saya taksir tidak pernah menjawab saya, tidak mau menikah dengan saya. Tiba-tiba datanglah anak gadis itu mengatakan kepada saya, tolong bebaskan bapak saya dari jeratan hutang. Saya katakan, kalau kamu mau saya gauli malam ini, saya bebaskan dari semua hutang-hutang yang melilit bapakmu. Anak itu saking patuhnya pada bapaknya, dia menangis. Yang penting utang bapak saya lunas. Maka ketika tiba malam itu dan saya akan menggaulinya, dia katakan kepada saya, ittaqillah, bertakwalah kepada saya, kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Maka kalimat yang mengalir di lisannya menggetarkan jiwa saya, menjadikan saya ketakutan luar biasa. Saya meninggalkannya dan saya bertobat di hadapanmu ya Rabb. Dari situlah saya tinggalkan maksiat. Maka mohon ya Rabb, jika karena niat saya meninggalkan maksiat dan mencoba memperbaiki diri, meningkatkan takwa kepadamu, engkau nilai sebagai ibadah terbaik, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Tiba-tiba didorong, menggelindinglah batu itu. Dan keluarlah ketiganya. Wasilah, menggunakan amal saleh. Jadi kalau kita beramal saleh, insya Allah Pak, amal saleh itu yang bisa menghadirkan kenikmatan dalam ibadah kita, sekaligus jadi solusi dalam masalah kita. Jadi kalau bapak ibu punya masalah, sering beramal soleh, itu masalah akan diringankan oleh Allah. Tingkatkan takwa, masalah hilang. Bukan berarti nggak punya masalah, masalah jadi ringan. Maaf Bu ya, Pak, ibu punya masalah, Ustaz juga punya masalah. Bukan berarti Ustaz nggak punya masalah. Kadang-kadang masalah Ustaz lebih banyak daripada masalah antum. Nih, masalah antum pun dipikirin juga. Karena biasa. Tapi beban diringankan. Bukan karena persoalan jadi ustaz, bukan. Anda tingkatkan takwa, masalah luntur. Quran surah 65, ayat 2 sampai 3. Lihat jaminannya, ujung ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, kami berikan solusi dari setiap persoalan yang menderanya. Tingkatkan takwa.